Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai hukum vintage, ekonomi digital, dan perlindungan data. Sebelumnya, perkenalkan saya Atfarul Amanda dengan NIM 2541102011333 dan rekan saya Putri Widyangraini dengan NIM 25411101036. Saya Nabila Nurul Fatihah dengan 25411102032. Dan saya Adisinda Putri dengan NIM 25411101007. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada latar belakang. Ekonomi digital saat ini merupakan hasil dari transformasi besar yang didorong oleh kemajuan teknologi, mulai dari internet, kecerdasan buatan atau AI, sampai berbagai perangkat digital lainnya. Di Indonesia, ekonomi digital berkembang sangat pesat. Nilai transaksinya terus meningkat, dan ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik lewat inovasi, efisiensi bisnis maupun akses pasar yang lebih luas tanpa dibatasi jarak geografis. Teknologi ini juga mendukung lahirnya konsep new economy, di mana transaksi barang dan jasa dilakukan secara daring lewat e-commerce. Beriringan dengan tren itu, industri finansial teknologi atau vintage tumbuh menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan modern, mulai dari pembayaran digital, P2P lending, sampai investasi berbasis aplikasi. Vintage berhasil meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga mencapai 85,10%. Karena mampu membuka akses layanan finansial bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan formal. Tapi di balik perkembangan pesat ini masih ada kesenjangan pemahaman di masyarakat. Kesenjangan inilah yang memicu munculnya berbagai praktik penyalahgunaan seperti operasional peminjaman online ilegal, kesalahan pengguna, hingga kerugian finansial akibat kegagalan sistem pembayaran. Lebih jauh lagi, perluasan ekosistem digital ini diiringi dengan ancaman siber yang makin masif. Tercatat, lembaga keuangan di Indonesia rata-rata mengalami 2.730 kali serangan digital per minggu, jauh melampaui rata-rata global dan menjadikan sektor perbankan sebagai sasaran utama kejahatan siber. Sayangnya, kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia masih tergolong sporadis, tersebar di berbagai regulasi seperti UU ITE dan UU Administrasi Kependudukan dengan substansi yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Memang sudah ada regulasi khusus seperti POJK nomor 77 tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018. Tapi sinkronasi hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi konsumen masih memerlukan pengkajian lebih dalam. Dari latar belakang yang sudah kami sampaikan, kami merumuskan 3 rumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana konsep dan perkembangan ekonomi digital serta dampaknya terhadap sektor ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan klasifikasi, manfaat, risiko, serta landasan hukum vintage di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana tantangan perlindungan data pribadi dalam ekosistem vintage dan ekonomi digital, serta bagaimana kerangka hukum yang mengaturnya di Indonesia. Ketiga pertanyaan ini akan menjadi fokus pembahasan kami di bab selanjutnya. Baik, yaitu selanjutnya tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan konsep dan perkembangan ekonomi digital serta dampaknya terhadap sektor ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk menganalisis perkembangan klasifikasi, manfaat, risiko, serta landasan hukum fintech di Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk mengkaji tantangan perlindungan data pribadi dan ekosistem fintech dan ekonomi digital serta kerangka hukum perlindungan data di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan dari bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan tentang transformasi digital dan ekonomi. Di era modern sekarang pastinya menggunakan serba digital dan buatan AI.
Perkembangan ekonomi digital merupakan fenomena transformasi ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital seperti internet, kecerdasan sosial, dan kecerdasan buatan juga ada, yaitu AI, dan perangkat digital lainnya. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapsok. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai fenomena sebuah ruang intelijen atau meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan proses informasinya. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIC, teknologi information dan communication, aktivitas e-commerce, serta distribusi digital barang dan jasa. Di Indonesia, ekonomi digital berkembang pesat dengan nilai transaksi yang terus meningkat dan memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi, efisiensi bisnis, dan akses pasar yang lebih luas. Transformasi digital juga mempunyai dampak. Ada dua dampak dalam sektor ekonomi. Pertama yaitu dampak positif. Transformasi digital membawa sejumlah dampak positif yang signifikasi bagi sektor ekonomi. Dampak yang paling mendasar adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai lini bisnis. Penerapan otomatis, big data analisis, dan kecerdasan buatan AI memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses bisnis, meminimalkan kesalahan manusia, serta mengambil keputusan berbasis data secara lebih cepat dan akurat. Hal yang sama juga didasarkan di sektor publik, di mana digitalisasi turut meningkatkan efisiensi layanan administrasi, kesehatan, pendidikan. Sejalan dengan itu, daya saing pelaku usaha pun mengalami penguatan karena mereka ini mampu menjangkau pasar global tanpa batasan geografis melalui platform e-commerce dan media digital lainnya. Bahkan UMKM sekalipun dapat memasarkan produknya ke seluruh dunia dengan biaya distribusi dan promosi yang jauh lebih rendah dibandingkan model bisnis konvensional lainnya. Dan juga terdapat dampak negatif. Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, transformasi digital juga membawa banyak dampak negatif yang tidak diabaikan. Ancaman yang paling nyata adalah meningkatkan risiko keamanan cyber seiring pesatnya peluasan ekonomi digitalisis. Kejahatan cyber dalam berbagai bentuk seperti phishing, malware, serangan distribusi denial of service (DDoS), sehingga kebocoran data menjadi ancaman serius bagi individu maupun organisasi bisnis. Berbagai insiden kebocoran data penggunaan pada platform e-commerce besar menunjukkan bahwa celah keamanan digital dapat berdampak besar secara ekonomi maupun reputasi. Kondisi ini pada gilirannya memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital yang justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada konsep finansial teknologi. Finansial teknologi atau yang lebih dikenal dengan fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sektor jasa keuangan untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan keuangan. Di Indonesia, definisi fintech secara umum mengacu pada penggunaan aplikasi digital dalam aktivitas keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, hingga manajemen aset. Finansial teknologi adalah singkatan dari kata fintech yang merujuk pada teknologi dan inovasi yang bertujuan untuk bersaing dengan metode tradisional dalam penyediaan layanan keuangan. Ini termasuk transfer uang, pinjaman, manajemen aset, pembayaran, asuransi, dan bahkan perdagangan mata uang kripto.
Aplikasi, platform, produk, dan model bisnis dapat termasuk dalam kategori vintage. Teknologi informasi telah memungkinkan perusahaan vintage untuk membuat produk keuangan baru dan kreatif yang memiliki efisiensi dan biaya yang lebih rendah. Aplikasi mobile untuk transfer uang, pemrosesan pembayaran, pinjaman peer-to-peer, dan manajemen investasi termasuk dalam kategori vintage. Selanjutnya yaitu ada manfaat vintage. Yang pertama, manfaat vintage. Adanya keberadaan vintage juga mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Berbagai inovasi yang telah dihadirkan oleh vintage ini mampu untuk mempermudah aktivitas banyak masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Sehingga selain itu, vintage juga menghadirkan dan mendorong adanya inovasi teknologi dalam suatu sistem pembayaran, misalnya merchant yang akan mempermudahkan dalam menerima pembayaran melalui kartu kredit, kris maupun pembayaran elektronik lainnya yang sering dipergunakan oleh para masyarakat. Dari kemudahan itulah yang akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Oleh karena itu, dengan adanya keberadaan vintage ini dapat dinilai mampu untuk mendukung adanya peningkatan kesejahteraan serta kemudahan aktivitas ekonomi para masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tantangan perlindungan data dalam ekosistem vintage dan ekonomi digital. Yang pertama, urgensi perlindungan data pribadi atau PDP di era digital. Yang pertama ada pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan privasi dan data pribadi tidak hanya merupakan isu hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, menjadi krusial dalam membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran privasi data serta upaya edukasi akan memberikan dorongan bagi implementasi praktik-praktik perlindungan data yang lebih baik di semua sektor. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Jumlah insiden pelanggaran data terus meningkat setiap tahunnya. Misalnya, kebocoran data pada platform media sosial, layanan keuangan digital, dan e-commerce telah menimbulkan kerugian yang besar bagi individu maupun organisasi. Berbagai kasus pencurian data dari platform digital dan aplikasi kesehatan dapat menunjukkan betapa rentannya data pribadi masyarakat terhadap ancaman cyber. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya melindungi data pribadi bagi diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di sini akan menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam era ekonomi digital. Perlindungan data pribadi merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan digital, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Dengan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan Big Data, penggunaan data pribadi semakin luas sehingga risiko penyalahgunaan data juga meningkat. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Namun, di sisi lain pemerintahan maupun penyediaan layanan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan data dan perlindungan hak privasi melalui regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi digital menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemajuan teknologi digital seperti internet, kecerdasan buatan, dan perangkat digital telah meningkatkan efisiensi, inovasi, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan dan aktivitas ekonomi. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan beberapa tantangan, seperti masih adanya kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, meningkatnya
ancaman keamanan siber, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi ekonomi digital tidak hanya bergantung pada perkembangan teknologi, tetapi juga pada kesiapan regulasi, keamanan data, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, bagi pemerintah, perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melalui peraturan pelaksanaan yang jelas, meningkatkan pengawasan, serta mempercepat pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bagi perusahaan vintage, perlu meningkatkan sistem keamanan siber, menerapkan enkripsi data, menjaga kerahasiaan informasi pengguna, serta segera melaporkan apabila terjadi insiden keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, bagi masyarakat, penting untuk terus meningkatkan literasi digital, memahami hak atas data pribadi, lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan baik lisan maupun perilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum